Perkenalkan, saya Oktamelia, program studi Teknik Informatika Politeknik Sekayu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS pemrograman visual. Langsung saja kita langsung ke soal nomor 1. Secara garis besar, pemrograman terutama untuk aplikasi desktop terbagi dibedakan menjadi dua, yaitu pemrograman konvensional dan pemrograman visual. Pertanyaan yang A, jelaskan pengertiannya. Pemrograman konvensional adalah metode mendesain suatu aplikasi. Pemrogram dituntut bisa mengimplementasikan baris demi baris kode program. Maksudnya, agar bisa menghasilkan bentuk tampilan aplikasi yang diinginkan akan memakan waktu yang sangat lama. Kemudian, baru penanganan proses dari program aplikasi saat dikenakan event. Pemrograman visual adalah metode pembuatan program di mana programmer membuat koneksi antara objek-objek dengan cara menggambar, menunjuk, dan mengklik. Dan pada program dari icon dengan berinteraksi dengan diagram alur. Jadi, dalam urusan desain, program cukup memasukkan objek secara drag and drop, disusun sedemikian rupa sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Sangat simpel dan tidak dibutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga bisa fokus konsentrasi pada event-event yang akan dikenakan pada program aplikasi. Pertanyaan yang B, apa perbedaannya? Pemrograman visual memang sudah menyediakan komponen atau kontrol yang siap dipakai, tinggal mengisi atau merubah properti dan event yang diinginkan. Fasilitas ini belum disediakan oleh pemrograman konvensional, sehingga pemrogram harus menciptakannya sendiri. Selanjutnya, pertanyaan yang C, contoh bahasa pemrograman. Contoh bahasa pemrograman konvensional yaitu menggunakan bahasa C dan Pascal. Sedangkan pemrograman visual yaitu bahasa Visual Basic dan C++. Pertanyaan yang B, apa perbedaan keduanya? Dari bahasa program, pemrograman konvensional menggunakan Java, Turbo, Prolog, sedangkan pemrograman visual menggunakan bahasa Visual Basic, C++, Visual Prolog. Dari lingkup pengembangan, pemrograman konvensional berbasis CLI, sedangkan pemrograman visual berbasis GUI membentukkan user interface. Dari baris program, pemrogram visual menggunakan bahasa pemrogram yang lebih ringkas, sedangkan pemrograman konvensional tidak. Dari interface atau tampilan, pemrograman visual dan bisa didukung multitasking dalam bentuk satu waktu, sedangkan pemrograman konvensional membutuhkan program tambahan. Dari proses, pemrograman konvensional lebih banyak memakan memori komputer, pemrograman visual tidak. Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan yang nomor 2, yaitu jelaskan algoritma. Yang A, algoritma deskriptif merupakan notasi algoritma dengan menggunakan kalimat deskriptif, disebut juga notasi alami. Menuliskan instruksi-instruksi yang dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat. Yang B, algoritma flowchart adalah suatu bagan atau diagram dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses instruksi dengan proses lainnya dalam satu program. Sedekut adalah deskripsi dari algoritma pemrograman komputer yang menggunakan konvensi struktural dari suatu bahasa pemrograman dan ditujukan agar dapat dibaca oleh manusia bukan oleh mesin. Selanjutnya, pertanyaan yang nomor 3 yaitu deskripsi atau resume dari A. Struktur data dan tipe data. Struktur data merupakan cara penyimpanan dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer, sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Tipe data adalah jenis nilai yang dapat ditampung dalam satu variabel. Yang B, modul dalam pemrograman visual, yaitu cara memungkinkan penggunanya untuk lebih baik dalam menghasilkan suatu program aplikasi. Yang C, form property scheme file. Form adalah sebuah objek kontrol menampung
dari objek kontrol lain dapat menerima tugas dan memberikan reaksi terhadap tindakan dari pengguna untuk kelangsungan sebuah program aplikasi. Yang properti adalah atribut-atribut yang melekat pada sebuah kontrol objek yang biasanya merupakan karakteristik penampilannya seperti warna, jenis, ukuran, dan sebagainya. Skeme adalah tampilan ini menyajikan basis data secara logis dan abstrak. File adalah karakter sebagai satuan terkecil dikumpulkan menjadi file kolom. Kumpulan file membentuk sebuah record baris, beberapa record disimpan dan file tabel, dan kumpulan file akan membentuk sebuah database. Demikian pertanyaan dan materi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.